Pak Abdurrahman masih bersama kami kan ya? Yap, Pak monggo Mbak Abdurrahman, Sofi. begini, hari ini Pak Jokowi akhirnya setelah entah apa yang kemudian jadi pertimbangan Pak Presiden, tidak mau lockdown tapi kemarin juga tidak yakin dengan adanya tes massal, akhirnya hari ini memutuskan untuk yes, rapid test. Menurut Anda, apakah ini rapid test ini bakal jadi salah satu mungkin bukan solusi ya, tapi cara untuk kemudian kita mengejar, bisa mengetes sebanyak-banyaknya orang sehingga kita bisa tahu di mana posisi kita akhirnya untuk menemukan respons yang tepat untuk COVID-19 ini? Yes, sepakat. Jadi rapid test ini dari satu sisi fisik memang meningkatkan kecepatan. Dan di sisi non fisik akan berikan trust kepada masyarakat dan memberikan keamanan, rasa aman yang lebih. Dan ini yang saya harapkan supaya optimisnya lebih baik. Jadi dengan kata lain ini satu prosedur secara fisik dan non fisik dua-duanya dapat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan satu jawaban yang paling utama untuk menghadapi virus ini adalah tingkatkan imunitas tubuh kita. Jadi kalau masyarakat harus meningkatkan imunitas, kalau pemerintah itu tadi ya meningkatkan trust gitu ya. Yep. Oke, saya langsung tanya ke Bu Brian. Jadi, silakan Pak. Baik. Pemerintah meningkatkan trust itu pun akan meningkatkan imunitas masyarakat dan pemerintah sendiri. Bu Brian tadi tanya yang dimaksud pemerintah itu siapa? Yalah presiden sama yang lain-lainnya, dan kita ini kan juga bangsa Indonesia, semuanya harus bersama-sama. Intinya adalah saya ingin berpesan pada diri saya dan semua yang mirsani ini, yang melihat ini, bahwa kita semua bertanggung jawab. Kita ayo solusikan, jangan menambah masalah supaya tidak ribet. Jadi imunitasnya naik, kita bisa terbebas dengan sempurna. Dan kita bisa bantu Bank Indonesia dan juga bantu dunia. Karena ini pandemi global. Oke, berarti dengan meningkatkan sisi positif, mood yang positif, kita akan meningkatkan imunitas sehingga bisa membantu masyarakat secara umum dan negara, karena memang ini semua tanggung jawab bersama. Saya tanyakan ke Bu Brian, kalau untuk tadi yang salah satu yang memang disepakati oleh Pak Abdurrahman adalah rapid test ini bakal bisa memunculkan trust gitu, karena makin banyak akhirnya kita ketahuan begitu posisi kita sebenarnya di mana dalam peta penyebaran COVID-19. Sudah sesiap apakah kita untuk menggelar rapid test yang hari ini tadi langsung diperintahkan oleh Pak Presiden? Iya, kan disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita siap untuk sementara ini 500.000 kit ya yang akan dipersiapkan. Kapan? Harusnya dalam beberapa hari ini ya. Ini barangnya belum ada di Indonesia nih. Karena juga kita harus mempersiapkan juga protokolnya juga. Sebetulnya pembicaraan tentang rapid test ini sudah cukup lama kita kita pikirkan alternatifnya. Mengapa? Pertimbangannya adalah karena di protokol kita untuk penanganan kasus yang diperiksa untuk menggunakan PCR itu kan yang masuk ODP dan PDP. Mereka itu syaratnya kan bergejala. Sementara ada sebagian dari masyarakat kita yang punya tadi ada riwayat perjalanan ke epicentrum atau ke daerah terinfeksi 14 hari yang lalu dan pernah ada gejala, sekarang mungkin sembuh. Kemudian atau pernah kontak dengan penderita yang positif. Sehingga itu tapi saat ini tidak bergejala, itu kalau datang ke rumah sakit nggak bisa tuh karena tidak masuk kriteria ODP dan PDP. Nah, harapannya sebetulnya dengan rapid test ini dimungkinkan kita untuk memeriksa mereka karena prosesnya bisa cepat. Kenapa ini menjadi penting? Masalahnya adalah dengan kondisi yang kemarin kita ya masih rumah sakit yang banyak dituju itu masih 3 rumah sakit rujukan nasional, walaupun seharusnya 132 rumah sakit rujukan itu sudah bisa menangani penderita gitu. Tapi kan tadi kita masih, sekarang kan sudah mulai ini ya, laboratorium sudah semakin bertambah juga. Pada awalnya kan kita mulai dengan hanya di Litbangkes saja yang memeriksa laboratoriumnya. Nah ini masih ada keterbatasan itu sehingga yang terjadi adalah terjadi penumpukan di rumah sakit. Mengapa terjadi penumpukan? Karena yang datang itu tidak saja mereka yang betul-betul membutuhkan, tetapi juga banyak orang yang datang batuk pilek biasa datang ke sana karena ketakutan. Oke. Jadi saya intinya corona. setelah ini bisa diperiksa semua. Ya, karena tadi kan dengan rapid test kan tidak di fasilitas FKTP pun bisa, di rumah sakit biasa pun bisa. Itu
syaratnya sangat rendah gitu, karena risikonya sangat Apakah rendah. hanya akan 500.000 atau bisa nambah? Bisa nambah, kan sekarang 500.000 dulu ya, maksudnya yang sudah dijanjikan 500.000. Itu Bisakah dalam minggu ini? yang mana tuh? Yang 500.000 ini? Mudah-mudahan, setahu saya sih sudah dalam ini ya. Ini kan pembicaraan udah lama, tinggal Siapa ini? gitu. Yang memberikan izin siapa Ya, harusnya? yang jelas tadi pagi Presiden sudah menyatakan, artinya kan sudah arahannya sudah jelas. Oke. Ya kan? Tadi pagi dalam rapat sudah disampaikan. Artinya itu sudah instruksi kepada semua jajaran Jelas kita kementerian tunggu supaya benar-benar rapid test bisa dijalankan semassalnya, sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Tapi mungkin ini Mbak Rosi yang juga harus disampaikan adalah edukasi kepada masyarakat itu tetap perlu. Sehingga tadi tidak kemudian orang terlalu tergantung dengan rapid test ini. Nggak ada apa-apa, aku sekedar pengen coba. Nah itu juga nggak bisa juga. Jadi edukasi tetap harus mengikuti. Bu Brian, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Abdurrahman, terima kasih sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Malam. Saudara.